Haleluya, shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Oh haleluya. Kita patut bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan yang naik ke surga. Untuk itu saudaraku yang kekasih, cerita tentang Yesus naik ke surga itu bukan sebuah legenda atau mitos, tetapi sebuah realitas, fakta sejarah. Dan kenaikannya membuktikan Yesus adalah Tuhan. Kisah Rasul pasal 1 ayat 9-11, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka ketika mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Sekali lagi, kenaikannya membuktikan ia adalah Tuhan. Kita mempercayai satu pribadi. Kita tidak sedang mempercayai satu zat. Zat padat, zat cair, atau zat apalagi lah. Tapi yang kita percayai adalah satu pribadi yang pernah lahir. Allah yang menjadi manusia, inkarnasi di dalam pribadi Yesus Kristus yang lahir di kandang domba. Tetapi dia bukan hanya lahir, terus gak jelas kemana, entah matinya bagaimana. Tetapi dia pribadi yang berkorban dan mati buat kita. Tetapi kita juga tidak mengagumi kematiannya. Karena kematiannya seolah-olah menjadi orang paling terkutuk di dunia. Karena terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Orang yang mati di kayu salib itu bukan orang baik-baik. Rata-rata penjahat, rata-rata perampok, pembunuh, pemberontak, itu pasti mati di salib. Maka kita mencatat bahwa terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Kematian Yesus bukan merupakan sebuah kebanggaan, sebuah aib besar. Sebuah aib, sebuah hal yang sangat memalukan. Oleh sebab itu para murid-murid Yesus kecuali Yohanes kabur, lari, kocar-kacir, pontang-panting kemana nggak jelas. Kenapa? Gurunya mati secara terkutuk. Oleh sebab itu ada beberapa orang, bahkan beberapa gereja, beberapa hamba Tuhan, dia tidak menyukai salib. Salib itu lambang kutuk, yang memang lambang kutuk pada zaman itu. Tetapi salib itu melambangkan kasih Tuhan, yang seharusnya saudara saya, kita sekalian disalib. Karena dosa kita harus dihukum. Penghukuman yang paling keji, paling ngeri di zamannya waktu itu. Maka Yesus mati menggantikan kita. Oleh sebab itu orang yang percaya kepada Yesus tidak lagi dihukum, mendapatkan kasih karunia. Karena semua dosa kita sudah dia tanggung, dia lakukan. Mati di atas kayu salib. Kita tidak sedang mempercayai seseorang yang hanya mati saja. Paulus mengatakan, kita manusia paling celaka ketika kita mempercayai orang hanya mati. Anggap saudara-saudara dari pengikutnya Musa. Apa bangganya pengikutnya Musa? Musa mati. Walaupun Musa bisa menampakkan diri bersama Elia. Sudah membanggakan Daud. Ketika saudara mempercayai seorang yang hanya mati dan kemudian dikubur, selesai itu. Jadi tulang belulang dan nggak ada cerita lagi. Tetapi Yesus tidak hanya mati di kayu salib dan dikubur. Kebangkitannya sesuatu yang spektakuler. Dia bangkit. Sebenarnya sudah cukup dia bangkit. Karena tidak pernah ada orang manusia itu mati terus bangkit dan hidup selamanya. Nggak pernah. Ada orang mati, bangkit, mati lagi. Entah berapa bulan kemudian mati lagi. Dan saya ingin beritahu sesuatu kepada saudara, dengarlah. Yang kita percaya itu satu pribadi. Dia adalah Tuhan
di mana kuburan tidak sanggup menahan dia dalam waktu 3 hari. Yesus nggak naik ke surga pun kita sudah patut bangga. Kenapa? Yesus sudah bangkit. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, merupakan hal yang paling final. Senjata pamungkas, sebuah kebanggaan bahwa Yesus naik ke surga. Oh haleluya saudara. Yesus diangkat naik ke surga. Nah ini episode terakhir, happy endingnya di sini. Yesus diangkat ke surga bukan pada waktu dia ditangkap di Taman Getsemani. No, dia tidak lagi dikasihi Tuhan dan diangkat dari Taman Getsemani ketika orang-orang mau menangkap dia. Terus dia dikasihi Allah dan diangkat ke surga. No, cerita sebenarnya seharusnya Yesus harus bangkit dulu, mati, bangkit, dan dia naik ke surga. Dialah bukti dia Tuhan, karena memang Tuhan itu rumahnya di surga. Dia kembali kepada Bapa. Dia naik kembali kepada Bapa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kurios artinya berkuasa, berdaulat, menguasai kita. Kalau Tuhan itu menjadi kurios dalam hidup kita, maka seluruh eksistensi hidup kita menjadi miliknya. Apapun yang dia kehendaki harus kita lakukan. Apapun yang dia mau harus kita kerjakan. Apa yang menjadi perasaan dia harus menjadi perasaan kita. Jadi saudara, dia Tuhan untuk eksistensi hidup kita. Dia menjadi Tuhan eksistensi hati kita. Dia bukan Tuhan soal makanan dan minuman. Yohanes pasal 6 mencatat orang berbondong-bondong mencari Yesus. Dan ingin mengagung-agungkan dia bukan karena pengajaran, bukan karena keselamatan, bukan karena dia adalah Tuhan Allah semesta langit. Tetapi karena Yesus Kristus membuat mujizat. Roti yang dimakan 4.000 orang laki-laki. Roti yang dipecah-pecahkan, yang seringkali melakukan perkara-perkara mujizat yang besar. Yesus bukan menjadi raja roti. Orang yang model begini tuh orang yang maunya cepat, jalan pintas, gak usah kerja, ikut Yesus bisa makan. Gak usah kerja, ikut Yesus perut kenyang. Pokoknya Yesus itu adalah raja roti, raja makanan. Pokoknya saya ikut Yesus, sakit saya sembuh, miskin saya kaya. Fokusnya cuma itu, halal duniawi. Padahal saudaraku, Yesus itu perkara masalah hati manusia. Untuk itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan jadikan Yesus itu menjadi raja yang lain dalam hidup kita. Kalau sembuh sudah pasti sembuh. Kalau diberkati pasti diberkati. Tapi tidak harus mencari itu melulu. Carilah hatinya bukan tangannya. Kalau engkau dapat hatinya, engkau pasti dapat dompetnya. Karena apa? Hati itu mau memberi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah Tuhan dan membuktikan dirinya dia naik ke surga. Dia bukan Tuhan yang mentakdirkan kita hal-hal yang berat. Dia bukan Tuhan yang mentakdirkan kita menjadi begini, menjadi begitu. Ya memang takdir saya sudah menjadi orang susah. Dia tidak mentakdirkan engkau jadi orang susah. Takdir Tuhan di dalam dirimu itu cuma satu. Engkau dilahirkan menjadi orang Batak, orang Jawa, orang Chinese, orang Nias, orang Irian. Nggak bisa milih, itu takdirnya. Ya, beda lagi kalau orang Aring. Ya. Jadi saudaraku, takdirnya adalah itu. Jangan takdir
terus kemudian mengalami kecelakaan, itu memang saya ditakdirkan kecelakaan. Tuhan tidak mentakdirkan engkau sedang kecelakaan. Rencana Tuhan itu tidak mendatangkan kecelakaan. Saya ditakdirkan untuk mengalami corona. Corona bukan takdir Tuhan. Engkau sedang diizinkan mengalaminya. Dan Tuhan akan memberikan kesembuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa susahnya kita punya Tuhan? Tuhan kita tidak sedang mentakdirkan kita dengan begitu banyak hukum-hukum. Orang kalau ikut Yesus, dia tidak sedang diberi hukum. Serentetan hukum dalam Alkitab yang harus dijalani 1, 2, 3, 4. Ini ada hukum wajib, ini setengah wajib, ini seperempat wajib, ini tidak wajib. Ini hukum yang halal, ini setengah halal, ini haram, ini hauja. Enak. Tuhan tidak sedang menyusahkan kita dengan hukum-hukum. Kata-kata pertama dalam Alkitab sederhana sekali kok. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sebuah informasi ada Allah yang menciptakan. Hukum Alkitab, kebenaran Alkitab, kata-kata pertama aja bukan perintah kita melakukan loh. Pertama, jangan engkau. Enggak ada itu. Yesus hadir sebagai pribadi, sebagai Tuhan, tidak sedang menyusahkan kita dengan hukum-hukum. Ketika saudara mempercayai Yesus, semua hukum Taurat disingkirkan Tuhan. Digeser oleh Tuhan. Hukum seluruhnya digeser, ganti, aku rela menebus dosamu. Sejauh timur dari barat, aku tebus dosamu. Aku hapus dosamu. Ikut pertama Yesus, dosa kita dihapus. Anak sekolah minggu menyanyikan lagu. Ya, dosaku dapat dihapus dan dibuang ke laut, biur dibuang ke laut. Ya. Ya. Satu, dosa diampuni. Habis itu saudara jadi anak Tuhan. Diangkat jadi anak. Weh, hebat saudara. Jangankan diangkat jadi anak Tuhan. Diangkat jadi anaknya presiden saja sudah haleluya, puji Tuhan, Hosana, Maranatha, Soli Dio, Sola Gracia. Dan masih banyak lagi dah. Diangkat anak konglomerat saja sudah, oh saudara. Udah gak kekurangan. Prestis. Ini anak Allah. Dan dia Bapa kita di surga. Wih. Ketika Yesus naik, dia pergi ke dunia lain. Kalau menurut saya namanya dunia supranatural. Dunia yang tidak kelihatan mata. Yang tidak kasat mata, yakni kerajaan surga. Dia kembali kepada Bapa. Kembali kepada Bapa, dia menyediakan tempat bagi kita kalau kita nanti balik, pulang, kita dipanggil, kita kembali ke rumah Bapa kita di surga. Oleh sebab itu kalau anak Tuhan meninggal, kan ada tidak banyak orang mengucapkan turut berduka cita. Banyak orang hanya mengucapkan selamat jalan menuju kekekalan. Atau selamat jalan, lu duluan, gua belakangan. Enak, saudara. Turut bersimpati. Dan saudara, tulisan-tulisan di nisan itu juga bagus-bagus. Aku telah mengakhiri pertandingan terakhir. Loh. Hidup bagiku Kristus, mati keuntungan. Saudaraku yang kekasih, mengapa bisa begitu? Karena Bapa di surga, dia adalah Bapa yang baik buat kita. Untuk itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dia akan kita jadi anak. Dia kasih jabatan kita lebih dari pemenang. Anak kerajaan.
imamat rajani bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Aduh saudara, sederetan jabatan yang kita miliki. Sederetan gelar, sederetan status, sederetan perkara-perkara yang besar yang Yesus berikan buat kita sekalian. Dan dengar saya, kenaikannya ke surga membuktikan dia adalah Tuhan. Dia geser semua hukum. Gak ada itu hukum membunuh, merampok, berzina. Aku sudah lakukan. Aku sudah lakukan dosamu. Aku hapus dengan mati di atas kayu salib. Engkau tidak ada berada di daerah ini. Engkau harus berada di daerah wilayah ini. Dengan yang penuh kasih karunia. Hukumnya gak berat, saudaraku. Saudara gak harus melakukan puasa berbulan-bulan. Jadi kita gak berpuasa. Kalau engkau berpuasa bukan karena hukum, karena engkau mau mengasihi Tuhan dengan puasamu. Apakah harus tidak boleh ini, tidak boleh itu? Berat. Roh Kudus berikan kekuatan. Kalau saya terus berdosa bagaimana, Pak? Itu bukan dosa. Kalau terus berdosa bukan dosa, itu doyan. Artinya kita ini sudah dikuduskan dengan darah anak domba Allah. Masih bisa nggak? Masih, karena memang kita daging. Tetapi harus diminimize. Kalau saudara sudah tidak lagi bisa berdosa, maka saudara adalah malaikat. Tapi kalau bisa juga jangan berdosa. Tapi bisa nggak? Belum tentu. Hukum-hukum Tuhan itu begitu ringan. Kita itu manusia yang penuh beban, persoalan, masalah, beban berat. Maka Yesus berdiri dan berkata, marilah datang kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu dan pikulah kuk yang kupasang. Itu Matius 11 ayat 28-29. Dan kuk yang kupasang itu ringan. Jadi kalau saudara ikut Yesus itu sudah fresh. Boleh belajar dari Tuhan. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yesus yang kau percaya tidak pernah bunuh orang. Tidak pernah berzina. Tidak pernah menyakiti orang lain. Itu baru layak diagungkan. Itu baru layak disembah. Itu baru layak dijunjung tinggi. Kenapa? Karena memang dia rendah hati dan lemah lembut. Dan jiwa kita akan mengalami ketenangan. Anak Tuhan yang sungguh, jiwanya tenang. Enggak berangasan. Bukan berangasan. Berangasan itu bahasa roh ya. Tidak emosian. Punya nafsu membunuh orang lain. Punya nafsu menjelekkan orang lain. Enggak pernah tuh ada anak Tuhan berkata, haleluya aku bunuh. Haleluya gua tonjok lu. Enggak mungkin, saudara. Orang haleluya, hosana, maranatha diucapkan dari kata-kata yang teduh. Ada banyak orang mengucapkan kata-kata rohani tapi kelakuannya duniawi. Satu rohani, satu rohana kali saudara ya. Tetapi jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi Tuhan yang benar, yang dipercayai oleh umat manusia, membuat umatnya tenang. Bukan membuat umatnya menjadi sadis, brutal, menyakiti orang lain. Saya ini asli dari Solo. Di Solo itu dulu kami punya tempat duduk namanya rotan dengan rotan. Kalau rotan itu sering kali diduduki itu ada yang nyakitin, ada yang gigit binatang. Seperti kayak kutu, ya. Namanya apa ya? Namanya tinggi. Ya, namanya tinggi. Tetapi orang Jawa, orang Solo dulu nggak namanya bangsat. Namanya bangsat. Ya. Bener kan bangsat kan? Jadi bangsat. Jadi orang yang suka menyakiti orang lain namanya bangsat. Ya, ya. Jadi jiwamu akan mendapat ketenangan. Itu adalah ciri khas orang yang diberi anugerah. Tidak menjadi bangsat.
Yang suka menyakiti orang lain. Nah, di Jawa ada begitu tuh. Orang Solo pasti tahu ya. Kalau ini ada orang Solo yang mendengar, dia pasti tahu tuh si bangsat. Kalau orang suka menyakiti orang lain namanya bangsat. Dan Tuhan Yesus tidak pernah menciptakan bangsat. Karena jiwanya tenang. Kalau orang tenang bagaimana sih? Orang tenang, teduh. Masa dia nyakitin orang? Ya. Saya beberapa kali keluar negeri ya. Kalau orang antri, itu orang yang paling cepat itu orang Indonesia. Bisa, itu tubuhnya elastis. Kalau ada orang Jepang tuh kemana-mana itu dia baca. Kalau ada yang nyerundul ke depan, kok nyerundul. Ada orang maju ke depan, begitu dia cuma geleng-geleng. Dia ngalah, dia mundur. Ya. Ada orang masuk, dia mundur. Ya. Jadi kalau long distance begitu, orang Jepang udah biasa itu. Karena apa? Oh, saya ngalamin kok, saudara. Saya lihat cara-cara mereka. Itu grup Jepang masuk. Dia pernah kayak gusak-gusuk. Udah gak jelas. Memang itulah Indonesia. Itu saudaraku Indonesia. Jadi kenaikannya itu membuktikan Yesus itu Tuhan itu. Saudara, dia menciptakan bangsa yang manusia yang teduh dan tenang. Kekristenan sejati yang dipercayai oleh kelompok itu membuat ketenangan dan keteduhan. Tidak membuat gaduh, tidak membuat kacau. Oleh sebab itu orang perlu datang kepada Yesus. Udah hilangkan doktrin. Saudara mau menganggap Yesus sebagai nabi, nggak apa-apa. Percayain dia sebagai nabi. Lihat apa yang dia ngomong. Ikutin. Kalau kau belum tahu dia Yesus Tuhan, karena yang menganggap Yesus Tuhan itu hanya kelompok-kelompok orang yang diberi anugerah. Engkau belum dapat anugerah, nggak masalah. Ikutin aja Yesus Tuhan. Ikutin Yesus, Isa Al-Masih, hanya sekedar nabi. Oke. Ikuti semua kata-katanya, ikuti semua perbuatannya, ikuti semua pikirannya, langkahnya. Ikuti saja, engkau akan tahu. Tidak ada manusia lain seperti dia. Nggak apa-apa, saudara menganggap dia apa? Rasul. Ya nggak masalah. Ikutin aja dia. Saudara nggak mengakui dia sebagai Tuhan. Oh, rapopo. Aku rapopo, Yesus ngomong begitu. Aku rapopo, aku rapopo, aku rapopo. Nggak apa-apa. Ikuti aku aja. Aku akan berikan jalan yang lurus bagimu. Ikutin jalan yang lurus saja. Maka jalan yang lurus itulah nanti akan membuat saudara tahu betapa dia yang punya surga. Karena dia naik ke surga. Ada saudara. Iman saudara, saudara taruh kemana? Rugi hidup saudara bertahun-tahun. Saudara beribadah menaruh iman saudara kepada satu pribadi yang hanya mati di kuburan. Ih, mengerikan. Iman saudara, iman saya, iman kita tidak menaruhnya di dalam kuburan. Menaruhnya dalam kemuliaan surga. Karena dia naik ke surga. 1 Petrus 2 ayat 3 dan 4. Saya bacakan kepada saudara. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Karena memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang ingin saya katakan kepada saudara dan dengar kebenaran ini penting. Bagi saudara yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, saudara sudah sedang mengecap. Kalau saudara bangun pagi, saudara bangun, masih bisa bangun dengan tidak ada infus, tidak ada ventilator, tidak ada alat-alat medis di tangan saudara. Itu anugerah. Kalau saudara bisa tidur tanpa obat tidur, itu pun anugerah. Bahkan ada beberapa di antaranya orang tidak pakai obat tidur. Lihat bantal aja tidur. Itu kemasukan roh kebo. Ya. Kalau saudara masih bisa makan dan ada rasanya enak, itu anugerah. Anugerah.
Waktu saya tinggal 5 menit lagi nih saudara. Dengar saya, anugerah. Ada banyak orang makan, mau asin, mau manis, mau kecut, rasanya sama. Dia makan puyung hai capcay dengan pasir, rasanya sama. Karena lidahnya sudah kebal terhadap rasa. Orang minum air panas, air dingin, rasanya sama. Kalau saudara masih bisa minum minuman keras, ini kelemahan saya, masih suka minum minuman keras. Jujur, es batu. Ya, itu minuman keras. Aduh, rasanya segar. Itu puji Tuhan. Sahabat saya, kemarin saya pergi ke sahabat saya, seorang musikus, Frankie Tutu. Dia nggak mau dingin. Apa itu dingin? Haram saya minum dingin. Dia minum air panas. Saya minum air es. Dia minum segar. Dia minum panas, segar. Kalau saya, nggak mau. Gua dingin. Kalau masih bisa minum air panas dan segar, haleluya. Itu lidahmu normal. Dingin, lidahmu normal. Kalau dingin dan panas, itu sama lidahnya nggak berasa. Itu lidahnya sudah tanda-tanda kematian. Saudara, saya ingin beritahu sesuatu dan saudara dengar. Kalau kau sudah mengecap kebaikan Tuhan, saudara sekarang diberi hidup oleh Tuhan. Bersyukurlah. Datanglah kepada Dia. Datang sebagai pribadi. Ngomong apa saja. Katakan bahwa Engkau Tuhan. Engkau naik ke surga demi aku. Engkau sudah berkorban. Engkau mati, engkau bangkit. Sekarang engkau naik, engkau demi aku menyiapkan surga bagiku. Aduh saudara, kita sudah ditebus, diberi gelar yang banyak, status kita bertambah-tambah, kita diberi anugerah kebenaran, dan kemudian kita disiapkan surga. Kita nggak bisa memastikan kita masuk surga atau neraka. Kita nggak bisa. Yang bisa memastikan surga hanya satu pribadi, Yesus Kristus. Karena Dia yang punya surga. Kenapa Dia punya surga? Karena selama hidupnya tidak bercela. Sedikit pun tidak ada celah dan tidak ada noda. Saudara temui deh, manusia mana yang seperti itu? Nggak ada. Untuk itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya katakan kepada saudara waktu 1 menit ini. Khotbah ini kita lanjutkan nanti hari kenaikan Tuhan Yesus besok ya. Kemis atau Jumat ya? Jumat. Ya, Jumat. Itu kenaikan Yesus, kita akan lanjutkan khotbah ini. Yang pertama, Dia bukti, Dia naik terangkat ke surga. Membuktikan Dia Tuhan. Dia tidak memberatkan kita dengan hukum-hukum. Tetapi Dia berdaulat dalam hidup kita. Dan kemudian Dia membuat kita teduh, kita tenang, dan kita diberi banyak kebenaran dan berkat, dan kita yang mencicipi anugerah Tuhan. Mari kita datang kepada Dia. Walaupun nama Yesus ini dibuang banyak orang, tidak diakui, banyak dilecehkan, tetapi Tuhan Sang Pencipta itu, Dia menjadi Tuhan di dalam hati kita. Sehingga orang-orang yang mengikut Dia dan percaya kepadanya, dia memiliki jalinan hati, jalinan kasih. Bukan durasi pendek, tapi durasi panjang sampai kekekalan. Dan itu harus kita manifestasikan dalam kehidupan sehari-hari, detik demi detik, untuk kita mencintai dan bercinta dengan Tuhan. Mencintai, menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan sesama kita, dan kita bercinta dengan Tuhan dalam keintiman penyembahan, dalam keintiman pelayanan, dalam keintiman doa, dalam keintiman renungan, dan kita bisa bercinta dan kenikmatan kita bersama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ya Rabbi. Haleluya. Ya hidup. Haleluya. Ya
bersyukur ketika kami menyaksikan bahwa Engkau yang kami percaya tidak mati, dikubur selesai, tetapi Engkau bangkit, bahkan Engkau naik ke surga buat kami. Kami bangga punya Yesus. Kami tidak ragu, Tuhan. Engkau adalah Tuhan kami. Engkau layak dipuji-puja dan disembah, layak dijunjung tinggi, karena Engkau Raja di atas segala raja. Ajar kami menjalin hubungan yang penuh kasih, penuh cinta, dan kemesraan kami terjalin akan Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya. Amin, amin.